warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta ingin mempresentasikan efisiensi anggaran dan dampaknya terhadap pengelolaan keuangan di SD Negeri 1 Banyuraden. Berikut nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri ada Mas Septian Fathuridho, Saya Alexa Udi Zabela. Saya Fatilu Baidillah Alfani. saya Raffino Fitriawan Hadi, Saya Vidya Desieva. Saya Nova Divya Zahra. Saya Tirta Yasa Wandari. Berikut kerangka yang akan kami paparkan. Yang pertama abstrak, yang kedua latar belakang, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam landasan teori, yang ketujuh metodologi penelitian, yang kedelapan kebijakan efisiensi nasional, yang kesembilan dampak di SD Negeri 1 Banyuraden, yang kesepuluh hasil dan analisis, yang kesebelas strategi sekolah, yang kedua belas kesimpulan. Next. Nah, untuk pembahasan yang pertama yakni mengenai abstrak. Nah, penelitian atau mini riset ini itu bertujuan untuk memahami dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap kegiatan operasional di SD Negeri 1 Banyuraden. Nah, kebijakan ini itu mengakibatkan berkurangnya dana operasional yang digunakan untuk berbagai kebutuhan sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler dan juga fasilitas pembelajaran. Nah, penelitian ini itu menggunakan pendekatan atau metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara dan juga observasi langsung. Nah, berdasarkan hasil penelitian itu menunjukkan bahwa efisiensi itu menyebabkan beberapa program berhenti dan juga guru itu mengalami peningkatan beban kerja. Nah, untuk itu sekolah menyiasati keterbatasan dengan strategi efisiensi internal, dukungan masyarakat, dan juga transparansi keuangan. Next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai latar belakang. Nah, pendidikan itu membutuhkan pendanaan yang mencakup proses belajar, fasilitas, pelatihan guru, hingga kesejahteraan tenaga pendidik. Nah, pemerintah itu menerapkan kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 untuk menghemat pembelanjaan negara. Nah, namun kebijakan ini itu membawa dampak yang signifikan, khususnya bagi sekolah dasar di SD Negeri 1 Penyeradan ini. Nah, sekolah ini itu mengalami kendala dalam pelaksanaan program karena anggarannya itu dipangkas. Seperti misalnya kegiatan ekstrakurikuler berhenti, kemudian sarana seperti komputer untuk ujian ASPD itu menjadi tidak terpenuhi, dan bahkan gaji guru honorer itu terlambat dibayarkan. Nah, untuk itu sekolah harus beradaptasi agar kegiatan pendidikan itu tetap berjalan. Next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana kebijakan efisiensi anggaran diterapkan di SDN 1 Banyuraden. Dan kedua, apa saja dampak kebijakan tersebut terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Dan ketiga, strategi apa yang diterapkan sekolah dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana efisiensi anggaran memengaruhi kondisi keuangan SDN 1 Banyuraden, mengidentifikasi tantangan yang muncul dari keterbatasan dana, serta mendeskripsikan upaya dan strategi yang digunakan sekolah agar tetap dapat menyelenggarakan pendidikan secara efektif. Selanjutnya. Lalu untuk manfaat penelitian ini, yang pertama itu secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian pengelolaan keuangan sekolah dalam situasi efisiensi anggaran. Lalu yang kedua itu secara praktis, hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi sekolah dan pemerintah dalam menyusun kebijakan keuangan yang efisien namun tetap menjaga mutu pendidikan.
Lalu landasan teorinya, menurut Mardiasmo pada tahun 2018, pengelolaan keuangan sekolah itu harus memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Efisiensi anggaran berarti menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil optimal. Lalu menurut Mahmudi pada tahun 2019, penghematan tidak boleh menurunkan kualitas layanan. Jadi konsep value for money menekan pentingnya keseimbangan antara biaya dan manfaat. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan satu guru yang terlibat dalam pengelolaan keuangan serta observasi langsung di sekolah. Analisis dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menurut model Mills dan Huberman. Selanjutnya ada kebijakan efisiensi nasional. Pemerintah melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 melakukan efisiensi anggaran sebesar 306,69 triliun, termasuk pemangkasan transfer ke daerah sebesar 50,59 triliun. Dana difokuskan pada program prioritas seperti MBG, IKN, dan pangan. Sekolah diminta menghemat belanja pelatihan, perjalanan dinas, dan pembelian alat. Jadi hal ini berdampak langsung ke operasional sekolah. Next. Setelah adanya efisiensi anggaran dari pemerintah, nah dampaknya di SDN 1 Banyuraden ini adalah sekolah mengalami penghentian kegiatan ekstrakurikuler karena tidak adanya dana pelatih. Fasilitas untuk ASPD atau Asesmen Standar Pendidikan Daerah tidak memadai. Akibatnya tidak tersedia komputer yang memadai. Honorer guru mengalami keterlambatan terhadap pembayaran mereka. Selain itu, banyak pekerja administratif yang dilakukan secara manual. Karena itu, belum adanya digitalisasi. Guru juga diharuskan mencari dana talangan untuk program-program tertentu. Next. Hasil dan analisis. Hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun efisiensi anggaran bertujuan untuk mengurangi pemborosan, dampak yang ditimbulkan justru berpengaruh besar terhadap mutu layanan pendidikan, salah satunya di SDN Banyuraden ini. Penghematan yang dilakukan tanpa perencanaan yang strategis dapat menurunkan kualitas sarana, menghambat inovasi, serta mempengaruhi kesejahteraan guru. Lalu ada analisis. Analisis. Efisiensi anggaran memang bertujuan mengurangi pemborosan. Namun, dalam pelaksanaannya belum disertai dengan dukungan dana yang memadai. Banyak program nasional belum memiliki mekanisme pendanaan langsung di tingkat sekolah. Akibatnya, sekolah harus swadaya dan kualitas layanan terancam menurun. Yang dilakukan dengan prinsip value for money belum sepenuhnya tercapai. Next. Strategi sekolah. Yang pertama, skala prioritas anggaran untuk fokus pada kebutuhan pokok. Yang kedua, pemanfaatan SDM internal. Guru merangkap beberapa peran.
Tiga, dukungan dari komite dan masyarakat sebagai sumber dana alternatif. Yang keempat, pencatatan keuangan digital untuk efisiensi dan akuntabilitas. Yang kelima, transparansi dana BOS untuk membangun kepercayaan publik. Kebijakan efisiensi anggaran berdampak signifikan terhadap pendidikan di SDN 1 Banyuraden. Sekolah mengalami keterbatasan di berbagai aspek, seperti operasional sekolah terganggu, fasilitas belajar kurang memadai, pelatihan guru berkurang, honor guru honorer sering terlambat. Nah, sekolah berinisiatif dengan berbagai strategi seperti mencari dukungan dari komunitas dan masyarakat, mengelola keuangan dengan sistem pencatatan digital. Guru harus merangkap beberapa tugas, menetapkan skala prioritas untuk kebutuhan utama, dan transparansi dana pos untuk menjaga kepercayaan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.